Selain itu, tantangannya itu balik lagi ke tema kita. Kita ini cukup berani ya ngambil tema lingkungan, sedangkan kita tahu kondisi Indonesia tuh kayak gimana. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam pendidikan untuk kita semua. Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Apa Kata FKIP. Podcast yang akan membahas seputar dunia pendidikan, khususnya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Teman-teman, kembali lagi bersama saya selaku podcaster pada episode kali ini. Saya Alia Juta Putri yang akan menemani teman-teman mengenai topik perbincangan yang sangat-sangat hot ya teman-teman. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai acara yang ditunggu-tunggu para maba nih teman-teman, yaitu PKKMB Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Oke, sebelum kita langsung mengulik kepada narasumber kita teman-teman, mungkin kita akan mengajak narasumber kita untuk jargon dulu ya. Podcast FKIP Universitas Bengkulu Lifelong Learning. Oke teman-teman, mungkin karena udah jargon nih ya, kita semangat ya. Oke nih Kak, tadi kan kita kan udah agak spill sedikit ya mengenai peran-peran kakak berdua ini selaku narasumber yang mana sangat penting dalam acara PKKMB FKIP Universitas Bengkulu. Mungkin kepada kakak-kakak boleh sedikit memperkenalkan diri dan peran kakak-kakak dalam acara PKKMB FKIP Universitas Bengkulu. Mungkin boleh kepada kakak yang ini dulu. Perkenalkan, saya Lestazan Prawira, merupakan ketua panitia di dalam PKKMB FKIP 2025 ini. Halo teman-teman semua, aku Deli Media Saputri. Aku kalau di BEM itu di Biro Eksternal sebagai kepala bironya, dan di PKKMB FKIP ini aku diamanahkan menjadi kepala bidang acaranya. Oke. Berarti teman-teman kita bertemu langsung nih teman-teman, ngulik langsung narasumber kita yang sangat-sangat mempunyai peran penting dalam acara yang ditunggu-tunggu para maba nih, yaitu ketua panitia dan juga kabid acara. Oke nih Kak, ini kan PKM ini kan hadir lagi nih. Gimana sih rasanya menjadi bagian penting dalam acara besar ini? Oke, mungkin boleh dulu kepada Kak Zen. Oke, baik. Menjadi bagian di dalam PKKMB FKIP 2025 ini bagi saya itu suatu hal yang luar biasa. Karena kenapa? Tentu kita semua yang ada di sini kan merupakan pernah ikut di dalam kegiatan PKKMB ini, pernah menjadi peserta, pernah datang pagi-pagi itu kan pas PKKMB. Iya, betul sekali ya. Jadi ketika kita menjadi panitia, tentu kita merasakan satu hal yang luar biasa gitu, seharusnya gitu kan. Setelah menjadi peserta, kita menjadi pelaksana gitu. Saya sebagai ketua panitia itu ketika menerima amanah menjadi ketua panitia ini, di satu hal senang dan satu hal lagi itu merasa wah ini merupakan tantangan atau suatu hal yang diamanah kepada saya, dibebankan kepada saya. Tentu sebisa mungkin saya harus menyelesaikan tugas ini sebaik dan sebisa saya agar sukses PKKMB FKIP 2025 ini. Jadi menurut saya menjadi bagian dari PKKMB FKIP 2025 ini, apalagi selaku ketua panitia, itu suatu tantangan bagi saya. Bagaimana saya mampu untuk mensukseskan PKKMB FKIP 2025. Jadi begitu menurut saya. Oke, tentunya ya Kak ya, kalau misalkan kita menjadi sebuah kepemimpinan, ketua dalam sebuah panitia, itu tuh mempunyai peran yang sangat penting, tanggung jawab juga. Oke, langsung saja nih mungkin kita lanjut ya teman-teman kepada Kak Deli. Boleh Kak Deli? Oke, kalau aku sendiri itu lebih ke perasaan campur aduk. Karena nano ya Pak? Iya, nano. Karena kan sebelumnya kita hanya ngeliatin acara yang dibuat sama orang, terus
sampai akhirnya ada keluh kesah sendiri, kenapa sih acaranya bisa kayak gini, kenapa sih acaranya bisa kayak gitu. Jadi di tahun ini aku memberanikan diri untuk ambil peran jadi kepala bidang acara, biar aku juga tahu rasanya ngatur acara tuh kayak gimana. Dan ternyata untuk setelah setengah perjalanan ini, wah campur aduk sekali ternyata. Mungkin itu aja sih kalau perasaan. Oh, perasaannya campur aduk ya Mbak ya, campur aduk. Rasa takut ada, tapi senang juga ada. Karena amanah tadi ya Mbak. Betul banget. Oke nih, langsung aja ya Kak. Kita kan melihat nih, sepertinya kalau kita lihat spoiler yang ada di Instagram, sepertinya tahun ini ada keunikan tersendiri nih untuk tema kali ini. Mungkin boleh jelasin nggak sih Kak, apa sih konsep besar dari PKKMB 2025 ini? Oke, terkait konsep besar PKKMB FKIP 2025 ini kami mengangkat topik itu pendidikan dan lingkungan ya. Bagaimana mahasiswa baru ini dikenalkan pada kehidupan kampus, bagaimana mereka nantinya akan menjadi calon pendidik, bukan hanya calon pendidik yang terdidik dan siap untuk mendidik, tapi juga bagaimana mereka mencintai lingkungan. Dalam artian kegiatan mereka nanti selama menjadi guru itu mampu untuk berkontribusi sedikit banyaknya ya untuk ketika mereka menjadi mahasiswa pendidikan dan menjadi guru nanti, bagaimana seharusnya mereka bisa berkontribusi dalam keberlanjutan lingkungan sekitar seperti itu. Jadi salah satu konsep yang terbesar kami angkat tahun ini adalah cinta lingkungan. Bagaimana pendidik yang cinta lingkungan gitu. Keren sekali teman-teman. Ternyata tema besar hari ini kali ini pada tahun 2025 itu mengenai pendidikan dan juga lingkungan. Yang tentunya nanti kita akan melihat peran guru ini dalam sebuah lingkungannya. Oke, sekarang kita lanjut nih sama Kak Deli. Kak, kalau kita lihat dalam spoiler yang ada di Instagram itu tuh ada namanya Gani ya Kak? Mungkin boleh sedikit dijelaskan ya Kak, spoiler kepada maba-maba di sini, apa sih Kak Gani itu Kak? Ya. Kalau Gani itu maskot PKKMB tahun ini. Oh, maskotnya. Iya, maskotnya. Gani itu singkatan dari Gajah Cerdas dan Lestari. Teman-teman, apa tadi Kak? Gajah Cerdas dan Lestari. Nah, sebenarnya kemarin pas kita penentuan untuk maskot, kita tuh bingung dan bimbang. Ada banyak opsi selain Gani yang lucu ini. Ada semut, kotak sampah. Oh, ada semut juga. Iya, ada kotak sampah juga karena kita ingin lingkungan tadi. Tapi pada akhirnya kita memutuskan untuk memilih Gani itu mengambil dari Gajah Seblat. Iya. Jadi kita satu padukan bagaimana Gani ini bisa menjadi maskot yang unik, yang lucu, walaupun kita agak sedikit throwback dengan PKKMB FKIP tahun 2022 karena mereka juga gajah. Itu jadi pertimbangan kita juga kemarin. Kalau misalnya kita menggunakan gajah lagi apa tidak masalah atau bagaimana? Tapi ternyata kita putuskan kita tidak apa-apa menggunakan gajah, tapi dengan inovasi dan juga hal-hal lainnya yang lebih baru dan lebih mendukung dengan tema sih. Ih, keren banget teman-teman. Ternyata maskot kita kali ini memiliki makna filosofi yang sangat-sangat berkaitan dengan lingkungannya teman-teman. Sangat keren ya teman-teman. Ditunggu nih para maba antusiasnya untuk mengikuti PKKMB FKIP 2025. Oke Kak Deli, mungkin kan kita kan bisa melihat tuh Kak dalam feed Instagramnya itu ada tema yaitu Taman Safari. Mungkin Kak Deli bisa tolong jelaskan sedikit Kak mengenai tema tersebut? Oke, nah di maskot kita itu si Gani Cerdas dan Lestari ini itu dia menggunakan baju dan topi safari. Itu kita filosofikan sebagai mahasiswa baru yang siap melangkah maju tanpa keraguan. Kita kan biasa penjaga taman safari ini tuh selalu siap siaga kan. Kita nggak tahu kejadian di lingkungan kayak gimana, tapi kita kita filosofikan itu sebagai mahasiswa baru yang siap menerjang kehidupan kampus, kuliah dan segalanya gitu. Terus juga di maskot kita ini ada obor dipegang oleh Gani, melambangkan juga tentu itu punya filosofinya pendidikan kan. Terus juga di sebelah tangannya juga ada tumbler. Nah di sini kita merepresentasikan kesadaran lingkungan, bahwasanya kita berhenti untuk mengurangi penggunaan sampah plastik dan lain-lain. Seperti botol minum kan, kita bisa membawa ini juga membawa tumbler. Jadi itu juga masuk ke tugas-tugas maba yang kita ajak untuk mengurangi sampah plastik pokoknya pada PKKMB ini.
gitu. Waduh teman-teman, ternyata dari semua lini acara dipersiapkan dengan sangat matang dengan tema mengenai pendidikan dan juga lingkungan. Waduh, beri aplaus dulu teman-teman. Keren ya teman-teman. Oke nih Kak, mungkin kalau misalkan ya kita lanjut kepada Kak Zan ya Kak. Kalau kita kilas balik nih Kak, PKKMB tahun lalu, apa sih Kak inovasi dan pendekatan baru dibandingkan tahun sebelumnya? Oke, untuk PKKMB tahun ini ya, dengan situasi dan keadaan yang sedikit menyesuaikan bagaimana keadaan kita tahun ini, dengan PKKMB yang dilaksanakan hanya 1 hari, itu kami melakukan sedikit inovasi atau perubahan terhadap pelaksanaan PKKMB pada hari puncak, yaitu hari puncak PKKMB tahun ini tanggal 7 Agustus. 7 Agustus. Ya, 7 Agustus. Catat di ya, GSG, 7 Agustus. 7 Agustus di GSG. Nah, runtutan acara biasanya tahun lalu itu dimulai dari pembukaan hingga ke materi sampai ke parade Hima Ormawa dan penjemputan ya. Penjemputan mahasiswa oleh program studi Masing-masing. ya. Namun pada tahun ini dalam penyesuaian dengan keadaan efisiensi, negara kita sedang efisiensi, jangan lupa ya. Efisiensi ya teman-teman. Efisiensi itu, jadi untuk mengefisiensikan waktu juga kami memutar itu parade itu di awal setelah pembukaan. Jadi Ya. parade yang biasanya di akhir, Di akhir. ini jadi di awal. Nah, sudah parade ini, sudah materi, sudah itu baru masuk ke materi. Dan pun materi yang selama ini biasanya bergantian satu-satu itu kami tahun ini diterapkan dengan konsep talk show. Jadi iya. materi, jadi ini kan lebih hemat waktu ya pelaksanaannya, dengan yang biasanya 2 hari menjadi 1 hari. Dan perlu juga disampaikan kepada Rekan-rekan teman-teman ya, rekan-rekan, bahwa tahun ini tidak ada penjemputan mahasiswa baru. Jadi setelah materi rangkaian terakhir itu langsung ke penutupan PKKMB FKIP 2025. Nah, tanggung jawab dari fakultas dan panitia PKKMB FKIP 2025 selesai pada saat penutupan itu. Jadi jika ada kegiatan di kampus yang siapapun itu, baik Hima ataupun UKM, Hima Ormawa yang mengumpulkan mahasiswa, itu bukan tanggung jawab kami lagi. Setelah penutupan di hari pertama itu. Jadi PKKMB FKIP selesai setelah penutupan itu. Jadi gitu. Oh, berarti dalam 1 hari full ya Kak ya? Iya. Dari pagi sekitaran jam 6:30 ya biasanya? Iya, Jam 6:30 sampai ke jam 4 sore. jam 4 sore. Itu langsung penutupan. Jadi kalau biasanya itu kan ada penjemputan. Kalau kali ini nggak ada penjemputan oleh prodi masing-masing. Ya ini juga karena efisiensi ya. Jadi sebenarnya ya Efisiensi. apa-apa tuh kita harus kaitkan dengan efisiensi. Jadi banyak sekali kendala-kendala yang mungkin nanti kita akan berkeluh kesah di sini, boleh ya. boleh. Kendala-kendala Iya, PKKMB tahun ini yang harus kita maklumi dan harus kita kayak putar otak lagi aja gimana biar ini tetap terlaksana. Waduh, ini peran penting sekali panitia sekarang yang harus memutar otak ya Kak ya. Karena efisiensi. Oke, nih Kak, kalau melihat dari tadi peran yang sangat penting, kendala dan sebagainya macam. Nah, dari Kakak sendiri, boleh nih Kak kita curhat ya, sesi curhat juga boleh di sekarang ya. Curhat bagaimana sih Kak kendala yang besarnya, apa sih kendala-kendalanya, bagaimana Kakak selaku panitia dan tim-tim lainnya itu dalam mengelola dan mencari solusi terkait hal ini. Nah, kalau untuk kendalanya sendiri, balik lagi tadi. Yang pertama itu karena efisiensi. Efisiensi ini ternyata nggak hanya anggaran, tapi waktu juga. Waktu juga teman-teman. Bener, yang biasanya PKKMB FKIP itu 2 hari. 2 hari. Ada jatah prodinya, tapi PKKMB tahun ini hanya 1 hari. Aduh. Nah, ini juga karena terkendala dana dan sebagainya ya. Jadi kendalanya itu pertama di dana. Jadi kita dengan waktu yang sesingkat ini kita harus mencari sponsor dan hal lain. Itu juga jadi kendala terbesar selama ini. Pokoknya dari semua bidang itu kendalanya utama itu dana. Oh, dana, iya. Sisanya paling kita lebih ke kekompakan panitia. Ya, kita melihat mungkin panitia-panitia juga ada yang masih di kendala di dusun ini juga. Iya. Tapi insya Allah semuanya bisa terhandle sih. Kita usahakan pokoknya. Kita akan ngasih PKKMB
PKKMB terbaik lah untuk tahun ini ya. Aduh. Apalagi kita bawa lingkungan banget nih. Pencinta lingkungan ini. Wis, teman-teman, sangat-sangat keren ya teman-teman perjuangan para panitia yang mana mereka harus benar-benar memikirkan hal yang terbaik nih untuk para maba. Nih pesan untuk para maba nih, teman-teman harus semangat nanti waktu PKKMB. Jangan malas-malas, lihatlah perjuangan para panitia yang sangat luar biasa memikirkan efisiensi, nggak hanya anggaran tapi juga waktu teman-teman. Nih langsung saja ya Kak ya, lanjut lagi kita. Dalam tadi kan Kak, kita udah tahu tuh peristiwa-peristiwa yang telah dilalui. Nah, menurut Kakak, apa sih yang paling menantang selama proses panitia ini? Persiapannya. Kalau untuk yang paling menantang itu ya, menurut saya sebagai ketua panitia itu kesiapan gitu kan. Terbentuknya panitia ini juga dengan waktu kurang lebih 1 bulan ya sebelum hari pelaksanaan, dengan kondisi tadi efisiensi, banyaknya panitia anggota BEM sehubungan sekarang UNIF sedang libur, jadi mereka kan sebagian besar itu disuruh pulang kampung oleh orang tua. Oh iya, belum betul. diizinkan untuk kembali Bengkulu. Jadi hambatan-hambatan seperti itu yang membuat pergerakan panitia itu agak sedikit tersendat. Namun dengan kekompakan panitia yang ada seperti itu kan, mereka sehingga hal-hal yang ini sampai sejauh ini masih bisa teratasi. Gitu kan, ya. Dalam waktu dekat juga insya Allah dalam sehari 2 hari ini semua panitia sudah pulang ke Bengkulu. Dan runtutan acara akan segera dimulai ya, rentetan PKKMB ini mulai dari TM dan sampai ke hari pelaksanaan nanti. Insya Allah semua panitia sudah siap untuk mensukseskan segala rangkaian PKKMB 2025 ini. Aduh teman-teman, keren sekali ya, ternyata dari berbagai macam kendala, hambatan, rintangan, cobaan, badai, dan topan, ternyata panitianya sangat-sangat kompak ya teman-teman. Walaupun ada yang masih di dusun ya Kak ya, masih di dusun dan masih tetap berjuang sama-sama mensukseskan acara ini. Nah, mungkin selain itu tantangannya itu balik lagi ke tema kita. Kita ini cukup berani ya ngambil tema lingkungan, sedangkan kita tahu kondisi Indonesia tuh kayak gimana. Nah, ini benar-benar jadi PR untuk kami, apalagi tim acara dan bidang-bidang lain. Itu bagaimana caranya supaya kita juga bisa memberikan contoh ke maba bahwasanya gini loh cara mengurangi sampah plastik, begini loh gini. Jadi kita dari panitia juga harus hati-hati dan harus ini ya. Terus juga kita nggak bisa memungkiri bahwasanya masih banyak penggunaan sampah plastik dari mana-mana kan, termasuk dari danus atau apapun. Tapi kan di sini kita bukan mau menghilangkan 100%, kita juga belum mampu nih. Tapi kita mencoba untuk menguranginya saja ya. Dan semoga maba juga, saya yakin maba 25 pasti bisa diajak kerjasama. Pasti itu ya. Jadi Pasti ya. Mungkin kita itu berharap ya, meskipun kita para mahasiswa belum bisa melakukan satu hal yang besar untuk menyelamatkan lingkungan Indonesia, alam Indonesia seperti itu kan. Kalau hal-hal yang besar seperti tambang dan lain sebagainya itu kan kita mungkin belum mampu, tapi kita bisa melakukan dengan hal-hal kecil. Iya, dengan mengurangi sampah plastik misalkan. Kita membeli minuman, itu kan minuman botol dan atau gelas, itu kan menghasilkan sampah plastik. Cobalah kita dari kita sendiri itu, air bawa dari rumah misal ke kampus kan, bawa tumbler sendiri. Dengan hal-hal yang demikian itu sampah akan berkurang. Sedikit banyaknya kita sudah berkontribusi. Kami ingin menekankan itu kepada mahasiswa. FKIP 2025. Aduh, Ya, keren kalau belum sekali. bisa melakukan perubahan besar, Kecil dulu. Kita mulai dari kecil. Nanti lama-lama besar. Satu langkah lebih baik ya Kak. Daripada berdiam diri di tempat. Iya betul. Nih, tadi kan aku terpukau nih Kak dengan kekompakan para panitia dalam mensukseskan acara ini. Bagaimana sih Kak cara menjaga kekompakan ini agar tetap terus kompak panitianya? Oke. Ada cara kami untuk membuat panitia ini selalu kompak ya. Tentunya kompak itu akan ada apabila panitianya itu nyaman di dalam kepanitiaan. Tentu saya ketua panitia, para SC ya dari pengurusan dan kepala bidang
harus mampu hadir di tengah problem yang sedang dihadapi oleh anggota. Jadi ketua di sana bukan hanya sekedar mengawasi dan memerintahkan anggota saja, tapi mampu membawa solusi ketika ada hal yang dibutuhkan oleh anggota-anggotanya. Dan ini menurut saya sangat penting, menjaga mood seorang Gen Z Gen Z itu mood-moodan ya. Iya. Jadi mereka gampang berubah gitu kan. Jadi kalau mereka senang gitu kan, mereka juga akan kerja dengan riang. Iya, riang, maksimal ya Kak ya. Jadi penyesuaian dengan tipologi Gen Z itu perlu saya kira sekarang dalam organisasi ya. Karena tipologi di atas wabah Covid ini dengan wabah Covid itu sangat jauh. Jadi organisasi yang terlalu mengintervensi kepada anggota, kepada kepanitiaan pelaksana itu tidak akan efektif lagi. Iya, betul ya. Aduh, sangat-sangat keren nih bagaimana cara panitianya, ketua panitianya dan juga kabitnya dalam mensukseskan dan tim-tim lainnya. Nah, waduh, ternyata Kak, kita udah ngobrol sejauh ini ya Kak ya. Gak kerasa ya teman-teman. Nih Kak, mungkin kakak sendiri boleh nih Kak kasih harapan dan pesan untuk maba tahun 2025. Kepada yang pertama kita lanjut ya, Kak Zen dulu. Boleh Kak Zen? Harapan ya, kalau harapan untuk mahasiswa baru FKIP khususnya ya, FKIP 2025 itu saya berharap mereka dapat mengikuti rangkaian PKMB ini dengan riang gembira, itu yang pertama ya. Saya paham nanti tentu adik-adik akan merasakan capek, lelah, banyak bener nih dari universitas, fakultas sampai ke prodi kegiatan. Bukan hanya kalian yang melalui itu, kami yang ada di sini pun pernah melalui itu dan bisa. Abang juga nih. Ya. Nah, abang dulu ya. Abang dulu deh. Orang lain bisa, kenapa kamu tidak bisa? Kamu tidak bisa gitu kan. Jadi anggap saja semua itu rangkaian proses yang kalian lalui selama berkuliah. Betul. Dan yakinlah proses itu nanti akan berdampak pada kalian sendiri. Dan pesan untuk para maba itu, berlayarlah sejauh-jauhnya kalian selama berkuliah nanti hingga kalian menemukan pulau emas kalian sendiri. Oh. Kata-kata Kak Zen. Oke, kita lanjut ke Kak Deli nih Kak. Ayo Kak, boleh Kak? Oke, kalau harapan untuk maba-maba 2025 ya, pokoknya harapannya semoga kalian nyaman ya untuk join ke FKIP dan juga mengikuti rangkaian PKKMB FKIP ini, karena kita di sini panitia mempersiapkan dan juga mempertimbangkan semuanya sedemikian rupa. Ibaratnya ada beberapa kegiatan yang kita atur ulang, seperti yang terlalu melelahkan. Kalau tahun kemarin ada work friction ya, Nah di sini kita ganti dengan yang lebih menarik. Contohnya flash move. Flash move nanti, nah kalian akan bertemu dengan Gani nih, si gajah imut dan berani. Nah harapannya teman-teman fun aja ya. Fun ya guys. Jangan sampai kalian merasa tertekan. Walaupun tugas-tugasnya membludak, banyak, kalian tanya aja sama PK-PK kalian yang siap mendampingi. Dan pesannya mungkin untuk maba-maba, jangan loyo aja. Karena ini baru awal ya. Baru buka gerbang terus kayak hai, baru itu aja, belum masuk. Oh iya. Itu aja sih. Iya, keren-keren nih harapan dan juga pesan dari panitianya langsung nih. Untuk para maba, ingat pesan-pesannya, ingat harapannya, buka gerbang jangan langsung loyo. Semangat. Oke nih Kak, sebelum kita tutup acara kita yaitu podcast, mungkin kita bisa jargon dulu Kak ya. Atau kita juga mau coba jargon PKKMB FKIP ini Kak. Oh boleh, ada juga. Udah ada, boleh. Ini tagline-nya tuh kita singkat dengan CBCL, cerdaskan bangsa, cinta lingkungan. Tapi kalau jargonnya itu misalnya PKKMB FKIP 2025, satukan langkah, cerdaskan bangsa, wujudkan pendidik, cinta lingkungan. Agak panjang tapi jangan ngeluh ya. Bocoran untuk bocoran untuk. Betul. Oke, boleh Kak, boleh. Yuk coba yuk. Betul Pak, coba. Kakak, boleh? Langsung ya. Langsung aja. PKKMB FKIP 2025, satukan langkah, cerdaskan bangsa, wujudkan pendidik, cinta lingkungan. Wah. Jangan lupa
dihafal ya. Jangan lupa dihafal ya guys. Wajib itu. Oke, sekarang kita lanjut ke jargon Podcast. Podcast FKIP Universitas Bengkulu Lifelong Learning. Terima kasih ya Kak Zen, Kak Deli yang telah menyempatkan waktunya, sangat-sangat mind blowing tadi ya mengenai pengalaman-pengalaman ceritanya mengenai panitia ini. Oke, mungkin teman-teman sampai situ saja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye.